nomor peserta PPG 201532511009 dan nomor induk mahasiswa PPG 23342715596. Saya adalah guru produktif pemasaran di SMKS Al-Madani Kepil, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan dengan mata pelajaran PKWU dengan KD menganalisis pemasaran produk. Selamat menyaksikan. Berjualan apa? Mochi. Kamu buat sendiri? Iya. Yang kedua, siapa? Siapa yang pernah berjualan? Saya. Maharani. Iya. Jualan apa? Piscok. Piscok? Iya. Pisang coklat ya? Iya. Buat sendiri? Iya. Iya. Terus si Sevi? Jual pulsa. Oh, jualan pulsa. Ya. Gimana nih jualan pulsa? Kamu ambilnya dari mana? Dari saldo dana. Oh. Yang sini, gerakan sini. Pernah berjualan nggak? Jualan apa? Pisang nugget. Hampir sama nggak sama piscok? Hampir sama ya, cuma kulitnya aja mungkin ya? Iya. Strategi apa yang kalian pakai untuk memasarkan produk kalian? Satu, yang sudah pernah berjualan, strateginya apa? Biar produk kamu itu manis gitu. Satu, kualitas wujudnya. Yang kedua, keunikan. Yang ketiga, pelayanan. Yang keempat, harga produk.
bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Ya toh? Berbeda dengan lulusan SMA ya. Kamu kan punya keahlian. Nah, kamu tidak perlu bekerja sama orang, tapi kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Contohnya apa? Di sekitar kita aja. Contohnya, kamu bisa membuka lapangan pekerjaan apa? Warung. Apa lagi? Siapa tahu besok Sevi bisa buka Sevi Mart yang seperti itu. Sebab yang baru, dia ini akan mengadakan tes dulu. Kamu bisa membuka linknya. Sudah Biani share di situ. Biani kasih waktu 10 menit untuk tesnya, oke? Dimulai dari
memutuskan apa yang akan dijual, berapa banyak pilihan yang tersedia, dan bagaimana produk atau jasa tersebut akan dikemas dan disajikan kepada konsumen. Kedua, melakukan riset dan penelitian untuk mendukung minat konsumen, menggunakan produk dan memberikan harga yang akan ditentukan. Ketiga, promosi produk atau jasa melalui media adalah informasi, kemitraan berbayar, dan pembayaran. Keempat, menentukan di mana dan bagaimana rencana untuk dijual kepada konsumen. Kalau dengan hal seperti yang kita jelaskan, misalnya menentukan produk untuk dijual akan lebih mudah ya Bu? Kalau untuk satu itu, kita lebih banyak tentang analisis SPP atau segmentasi, target, dan posisi. Segmentasi pasar dapat dibagi berdasarkan geografi, demografi, dan psikografi. Geografi atau wilayah menentukan kita mau menjual di dalam kota, luar kota, dan sebagainya. Penentuan ini perlu dilakukan karena berpengaruh pada kemasan produk, daya tahan produk, dan pencapaiannya. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan demografi, meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, status ekonomi, etnis, agama, dan lain-lain. Kita perlu benar-benar menentukan segmentasi berdasarkan demografi ini dulu. Karena ini akan mempengaruhi strategi pemasaran kita. Misalnya, untuk menyesuaikan media pemasaran atau bahasa komunikasi. Dan terakhir, berdasarkan psikografi meliputi status sosial, gaya hidup, penggunaan. Kelihatan dari Diani akan ngasih tugas individu atau LKD individu. Kalian katakan 15 menit ya.
Mempresentasikan satu orang aja perwakilan dari kelompok masing-masing. Oke? Kelompok Satu. Dua. satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Nomor 1, sebagai tim pemasaran, saya menentukan kembali target yang sesuai dengan produk yang dihasilkan serta memberikan harga yang sesuai dengan kualitas produk. Menganalisis produk mulai dari keamanan, kelayakan, rasa, dan kualitas yang diharapkan oleh konsumen. Jika memberikan pelayanan yang baik, sopan, ramah, serta menarik perhatian konsumen. Nomor 2, strategi pemasaran yang akan kami lakukan adalah melakukan promosi dan pengenalan terhadap produk yang dibuat ke target yang diharapkan, memastikan produk aman untuk dijual, memberikan endorse kepada pihak yang dikenal banyak orang agar produk yang di endorse juga dikenal banyak orang dan penjualan akan meningkat. Nomor 3, Saya dari kelompok 3 izin bertanya Ya, terkait tadi silakan. yang bagian nomor 2, bagaimana cara meyakinkan produk skincare tersebut aman untuk digunakan? kami akan memberikan sampel agar konsumen yakin kalau produk itu aman. Kami juga sudah mendaftarkan produk di Badan Pengawas Obat dan sudah disertifikasi aman untuk digunakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Satu, sebagai tim pemasaran, saya bisa promosi produk dilakukan dari hulu ke hilir bersama seri penggunaan media sosial, pilih lokasi penjualan yang strategis sehingga dapat meningkatkan penjualan yang lebih dikenal masyarakat. Kedua, sebagai tim pemasaran kosmetik, saya bisa melakukan target pasar, memberikan promosi menarik, menawarkan paket hemat, menawarkan sewa produk. Nomor 3, sebagai tim pemasaran, saya bisa meningkatkan penjualan jutaan melalui melakukan kembali analisis target pasar, membangun interaksi dengan pelanggan, memberikan penawaran yang unik dan membangun strategi pemasaran yang baru. Keempat, sebagai tim pemasaran, saya bisa meningkatkan penjualan kosmetik cair dengan melakukan branding, menawarkan promosi yang menarik, memperluas target pasar, gandeng influencer, melakukan giveaway, berikan penawaran free dan manfaatkan konten di medsos. Nomor 5, sebagai konsultan pemasaran, saya bisa meningkatkan penjualan, membuat foto produk yang unik, promosi melalui medsos, bekerja sama dengan penyedia layanan pesan antar, endorse menggunakan influencer, dengan melakukan reseller dan mengikuti event. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak dari kelompok lain? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bima Harani, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, sebagai tim pemasaran, solusi kreatif kami untuk meningkatkan penjualan produk tersebut yaitu 1, menjalani kerjasama dengan brand lain. Yang kedua, membuat video tentang produk. Yang ketiga, mengadakan pameran atau open house. Karena pada kesempatan ini, calon konsumen untuk mengetahui lebih banyak informasi tentang usaha produk. Nomor 2,
Sebagai tim pemasaran, strategi baru untuk meningkatkan penjualan produk kami yaitu satu, melakukan konten marketing, yaitu di mana perusahaan dapat membuat konten dalam berbagai format seperti podcast, video, dan lain-lain. Yang kedua, sosial media marketing, jenis strategi yang berfokus pada penyediaan konten yang menurut pelanggan berharga pada jenjang sosial mereka. Yang ketiga, menyesuaikan harga pasaran. Yang keempat, menyesuaikan lokasi pemasaran dan target pasaran. Sekian dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar ditanya yang paling bagus presentasinya dari kelompok mana? Dua. Dari kelompok mana? Dua. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya bagus. Mungkin nanti kurang sedikit saja ya. Sebelum Bu Yani mengakhiri pembelajaran kali ini, Bu Yani akan mengadakan proses. Sebelum proses dimulai, kalian kumpulkan dulu LKPD-nya. Bu Yani, saya tuntutinnya, nggih? Kalian mengerjakan proses, coba salah satu siswa untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang mau presentasi? Vivi, ya. Monggo, Vivi. Kesimpulannya dapat saya ambil dari materi pemasaran produk usaha adalah satu, kesuksesan finansial dalam bentuk perolehan keuntungan usaha seringkali bergantung pada kemampuan pemasaran, finansial, operasi, akuntansi, dan fungsi bisnis lainnya. Tidak akan berhenti jika tidak ada cukup permintaan akan produk dan jasa, sehingga perusahaan bisa menghasilkan keuntungan. 2. Menurut Butler, inti dari pemasaran marketing adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Inti dari pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kalian paham kan? Ya. Sebelum kita akhiri, Yani akan mengevaluasi pada hari ini, yaitu yang pertama, pada saat Bu Yani ngasih LKPD kelompok, Bu Yani pikir untuk kerjasama masih kurang, oke? Kerjasama antar siswa masih kurang di sini, masih ada yang bekerja, ada yang tidak, seperti itu, sibuk dengan dunianya sendiri. Yang kedua, umpan balik pada saat teman kalian presentasi, ya. Tadinya cuma satu. Harapan Bu Yani ada beberapa anak yang menanyakan dari kelompok 1, kelompok 2, nggak cuma satu aja tadi, oke? Yang ketiga, konsentrasi. Konsentrasi untuk belajar itu masih kurang. Apa itu ya? Sibuk dengan kegiatan kalian dunianya,